Selamat datang di The Deep Dive. Oke, hari ini kita bakal bongkar materi yang menarik banget nih soal principles-nya Ray Dalio. Dia kan pendiri Bridgewater Associates ya? Iya, salah satu hedge fund terbesar. Nah, ini bukan sekedar rangkuman biasa, tapi kita coba gali analisis mendalam gimana kegagalan besar dia itu malah jadi sistem berpikir yang radikal banget buat hidup dan kerja. Misi kita yaitu cari intisari paling berguna buat Anda. Yang paling fundamental di sini kayaknya itu asal-usulnya ya. Ini penting banget. Jadi prinsip ini tuh lahir bukan dari teori di awang-awang, tapi dari pengalaman pahit Dalio sendiri. Dia hampir bangkrut loh. Wah, serius? Gara-gara apa tuh? Terlalu pede, terlalu yakin sama prediksinya. Nah, momen krusial itu yang ngubah total cara pikirnya. Dari yang tadinya, saya tahu saya benar, jadi selalu bertanya, gimana caranya saya tahu kalau saya ini benar? Itu titik awalnya. Oke, jadi kayak semacam kerendahan hati intelektual gitu ya. Dan dari situ muncul formula intinya ya, yang rasa sakit plus refleksi sama dengan kemajuan. Betul, jadi lihat masalah atau rasa sakit itu bukan hal negatif, tapi justru sinyal buat belajar, buat jadi lebih baik. Ini bukan cuma soal belajar dari kesalahan sesekali, tapi dia membangun semacam mesin gitu, sistem, buat memaksa ada pembelajaran dari rasa sakit itu. Menarik. Jadi gimana kerangka ini bisa relevan buat kita semua nih? Nah, kita bakal fokus ke beberapa ide kunci dari materi ini. Pertama, kerangka praktis 5 langkah dari Dalio buat capai tujuan. Terus, konsepnya yang agak kontroversial soal budaya kerja, meritokrasi ide itu. Dan yang penting juga, kita lihat sisi kritisnya. Sip, oke. Kita mulai dari kerangka personalnya dulu ya, proses 5 langkah itu. Katanya ini kayak siklus evolusi pribadi gitu. Langkah pertama apa? Mimpi besar aja dulu. Oke, tujuan ambisius. Terus langkah kedua? Identifikasi masalah yang menghalangi tujuan itu. Dan ini penting, jangan toleransi masalahnya. Harus dihadapi. Oke, hadapi. Langkah ketiga. Ini yang katanya krusial ya? Betul, diagnosis masalah sampai ke akar penyebabnya. Ini kuncinya. Kita harus bisa bedain mana penyebab langsung, misalnya lupa cek jadwal. Sama akar masalahnya, misalnya mungkin kita emang tipe pelupa atau sistem pengingat kita jelek. Ah iya. Seringkali kita cuma beresin yang di permukaan ya. Kayak nambal ban bocor terus padahal mungkin jalannya yang penuh paku. Nah, persis. Diagnosis akar masalah ini yang sering kelewat. Kita buru-buru cari solusi tanpa paham betul kenapa sih masalah ini nongol terus. Kalau akar masalahnya ketemu, baru langkah keempat, rancang rencana buat ngatasin akar itu. Dan kelima, eksekusi rencananya dengan disiplin. Oke, jadi ini kayak siklus ya. Tujuan, masalah, diagnosis akar, rencana, eksekusi. Terus muter lagi. Iya, kayak menerapkan metode ilmiah ke kehidupan pribadi gitu. Jadi pengembangan diri lebih terstruktur. Oke, itu kerangka personalnya. Nah, Dalio kan nggak berhenti di situ. Dia bawa logika ini ke perusahaannya, Bridgewater. Dia bikin konsep meritokrasi ide. Apa tuh intinya? Intinya sih, dia mau sistem di mana ide terbaiklah yang menang. Bukan karena siapa yang ngomong, jabatannya apa, atau egonya paling gede. Tapi murni karena kualitas idenya. Tujuannya, katanya sih, biar kerjaan dan hubungan antar orang itu jadi lebih bermakna. Kedengarannya idealis ya. Tapi gimana cara kerjanya? Kan susah tuh, misahin ide dari orangnya. Nah, ini dia bagian yang radikalnya. Ada 2 pilar utama. Pertama, kebenaran radikal dan transparansi radikal. Artinya, semua orang didorong buat ngomong apa adanya, jujur banget, bahkan kalau nggak enak didengar. Waduh, terus transparansinya gimana? Hampir semua informasi itu terbuka. Rapat direkam, bisa ditonton ulang. Terus ada umpan balik real time pakai aplikasi kayak dot collector. Jadi pas rapat tuh, rekan kerja bisa langsung kasih skor atau komentar ke orang lain soal argumennya, perilakunya, macam-macam. Tunggu. Pas rapat berlangsung, dinilai langsung sama teman sendiri. Gila, intens banget. Banget. Tujuannya sih katanya biar semua masalah dan perbedaan pendapat itu langsung kelihatan, nggak ada yang disembunyiin. Tapi, apa nggak malah bikin orang jadi takut ya? Takut salah ngomong, takut dinilai jelek. Nanti malah pada main aman nggak sih? Bukannya jujur otentik? Nah, itu dia salah satu kritiknya. Kita bahas nanti ya. Pilar kedua dulu, ini juga unik. Pengambilan keputusan berbobot kredibilitas. Maksudnya gimana tuh? Jadi pas ambil keputusan, suara setiap orang itu bobotnya nggak sama. Bobotnya tergantung sama
rekam jejak atau kredibilitas orang itu di bidang yang lagi dibahas. Plus, seberapa bagus dia bisa jelasin logikanya. Oh, jadi bukan voting biasa atau keputusan bos aja, tapi lihat siapa yang paling mungkin benar berdasarkan data kredibilitasnya ya? Iya, gitu kira-kira. Jadi lebih ke arah believability weighted decision making, sangat-sangat data driven, bahkan untuk hal-hal kualitatif. Wow, sistemnya nggak biasa banget ya. Tapi tadi kan disinggung soal kritik. Gimana tuh sisi negatif atau tantangannya? Banyak kritik, termasuk dari mantan karyawan yang dikutip di materi kita. Ada yang bilang budayanya Bridgewater itu bisa kerasa kayak sekte. Pengawasannya dianggap terlalu ketat, tekanan psikologisnya berat. Kebayang sih kalau transparansinya se-ekstrim itu. Ada juga laporan soal sesi kritik yang kadang bisa jadi kayak mempermalukan orang di depan umum. Terus transparansi radikal itu juga dikritik bisa jadi nggak efisien, bikin proses lambat. Dan ironisnya, malah bisa bikin orang takut inovasi atau ngasih ide yang benar-benar beda, karena takut dikritik habis-habisan. Ada lagi? Ada juga tuduhan inkonsistensi ke Dalio sendiri. Misalnya, kadang reaksinya terhadap kritik dari luar dianggap nggak sejalan sama prinsip objektivitas radikal yang dia usung. Jadi, ya nggak sempurna juga sistemnya. Oke, jadi kompleks banget ya. Setelah dengar semua ini, apa dong yang bisa kita ambil buat diri kita? Kayaknya nggak mungkin juga kita niru Bridgewater plek-kepek. Tepat sekali. Nilai terbesarnya bukan nyalin mentah-mentah, tapi pakai proses berpikir Dalio ini sebagai inspirasi. Konsep inti kayak rasa sakit plus refleksi sama dengan kemajuan, terus pendekatan 5 langkah yang logis buat mecahin masalah, plus kesadaran soal bahayanya ego dan blind spot kita. Itu semua bisa banget diadaptasi. Jadi kita ambil sarinya, terus kita sesuaikan sama konteks kita ya. Misalnya, kebenaran radikal nggak harus teriak-teriak di rapat, tapi mungkin bisa jadi sesi feedback 1-on-1 yang jujur, tapi tetap konstruktif dan empatik. Betul. Atau transparansi radikal nggak harus buka semua data gaji, misalnya, tapi bisa dimulai dari transparansi soal tujuan tim, tantangan apa yang lagi dihadapi, gimana kita ukur sukses bareng-bareng. Jadi kuncinya, adaptasi ya. Iya, dan pada akhirnya seperti yang Dalio sendiri tekankan juga di materinya, prinsip paling penting itu sebenarnya berpikirlah untuk diri Anda sendiri. Pakai kerangka ini sebagai cermin, alat bantu refleksi. Lihat pengalaman Anda, kenali pola sukses dan gagal Anda, terus bangun sendiri deh seperangkat prinsip Anda yang otentik. Oke, mantap. Itu dia deep dive kita kali ini. Nah, sebagai penutup, mungkin ada pertanyaan buat Anda renungkan nih. Prinsip fundamental apa sih yang mungkin belum pernah Anda tulis atau sadari secara eksplisit, tapi sebenarnya udah Anda pakai terus dalam ngambil keputusan-keputusan penting di hidup dan kerjaan Anda selama ini? Coba deh direfleksikan. Sampai jumpa di The Deep Dive berikutnya.